student? Who are you? Fine? Oke. Ya itu tok bahasa Inggrisnya iso. Nah, sekarang kita memulai pelajaran matematika, yaitu kita belajar pecahan. Yang pertama adalah pecahan desimal. Pecahan desimal itu kuncinya untuk membuat pecahan desimal yaitu pertama ini 1/2. Ada guru yang mengatakan kalau cari pecahan desimal maka bilangan yang atas dibagi yang bawah. Contoh seperti 1/2, maka 1 dibagi 2 tidak bisa, ini dikasih 0, ini dikasih 0, 10 bagi 2, 5. 10, 0, maka 1/2, 0,5. Semua kuncinya dari pecahan desimal ini. Kenapa? Setelah 1/2 ada kelipatannya, yaitu 1/4. Kemudian kelipatan lagi 1/8. Ini. Seperti Pak Eko bilang tadi, 1/2 adalah 0,5. Maka kalau 1/4, maka ini dikasih 0 aja. Nah, 50 dibagi 2. Maka ketemunya adalah 0,25. Jadi tidak usah lagi atas dibagi bawah untuk kelipatan ini. Demikian juga 1/8 kelipatan, maka ini juga dikasih 0. Dibagi 2, maka hasilnya 0,125. Ini aja 3 bilangan ini adalah yang semuanya yang sering keluar. Pak Eko ajarkan yang sering keluar aja untuk memudahkan kamu. Sekarang kita buat tabel untuk memudahkan. Contohnya tadi 1/2 adalah 0,5. Sekarang untuk memudahkan lagi, lebih tambah lagi, yaitu kita kasih 0 lagi, 1/20. Tadi 1/2 0,5, kalian kasih 0, depannya kita kasih 0, jadi 0,05. Demikian juga 1/4, 0,25. Tapi kalau 1/40, 0,025. 1/8 tidak ada, tetap 0,125. Terus yang lainnya yang ada yaitu 1/5. Seperti tadi dibilang atas bagi bawah, 10 bagi 5 ada 2, jadi 0,2. Kalau 1/50 berarti 0,02. Ini semua kunci dari bilangan desimal. Jadi kalau ada soal, misalnya ada soal 9/20, berapa desimalnya? Gak usah dibagi lagi, karena 20 itu adalah 0,05, tinggal 5-nya dikalikan 9, maka ketemu adalah 0,45. Ini adalah tabel-tabel untuk membuat pecahan desimal. Ya, selain dari pecahan-pecahan desimal ini, ada juga pecahan dijaga-jaga untuk mencari berapa pecahan desimal. Di sini dibuatkan tabel Pak Eko 1/3 misalnya 0,33, 1/6 0,16, 1/7 0,14, 1/9 0,11. Ini adalah tabel kalau dibagi
Ini 2 angka tak pakai karena untuk dari desimal untuk memudahkannya. Ya, ini maaf tambah 1 ada yang belum, 1/10 0,1. Jadi bilangan desimal kita harus hafal ini aja. 1/2. Nah, ini untuk memudahkan hitung kuncinya dari bilangan pecahan ini. Jadi pecahan desimal berapa? Misalnya suruh hitung pecahan desimal 3/4 berapa? Ya 25 dikalikan 3. Itu aja untuk memudahkan hitung pecahan desimal. Jadi kita tidak usah ribet-ribet lagi. Cari pecahan desimal, hitung pecahan desimal, misalnya 5/8, pecahan desimalnya berapa, kemudian 7/25, pecahan desimalnya berapa, kemudian 9/50, pecahan desimalnya berapa, ya tinggal lihat tabelnya aja. 8 di sini 125, ya 125 kali 5 ketemunya 0,625. Jadi nggak usah pakai lagi untuk menghitung 5 dibagi 8, nggak usah. Jadi hitungnya seperti ini aja. Ini adalah cara menghitung, cara memudahkannya untuk menghitung pecahan desimal. Ya, jadi kalau ada kesulitan mungkin bisa tanya Pak Eko, terserah Pak gimana. Pak Eko akan jelaskan cara enaknya gimana. Itu untuk pecahan desimal. Mudah-mudahan bisa mengerti karena apa? Ini juga nanti kelas 6 dipakai. Ada juga untuk mengurutkan bilangan pecahan desimal dicampur dengan bilangan pecahan seperti ini. Campur, kamu diperintahkan untuk mengurutkan bilangan pecahan tersebut. Itu. Ya. Nah, itu cara memudahkan cara hitung untuk bilangan pecahan desimal. Ya. Nah, setelah pecahan desimal, jika ada pertanyaan boleh nanti dikirim, terserah, nanti boleh tanya langsung, boleh WA apa terserah boleh. Ya, itu pecahan desimal. Mudah-mudahan ini semua bisa dimengerti dan bisa dikerjakan, buat soal sendiri dikerjakan sini bisa. Ya. Nah, setelah pecahan desimal, maka kita belajar menghitung pecahan. Hitung pecahan, kita hapus dulu ya, sebentar. Hitung pecahan ada berbagai-bagai cara. Antara mungkin guru lesmu atau gurumu dulu hitungnya berbeda-beda. Ya, misalnya di buku ada hitung seperti ini. 1/3 ditambah 1/7. Semua guru, termasuk Pak Eko sekolah dulu, kita harus menyamakan penyebutnya bahwa ini. Dilihat, kalau ini tidak bisa dibagi, maka dikalikan saja. 7 kali 3, 21. Terus 21 dibagi 3 dapat 7, kali atasnya dapat 7. Ditambah 21 dibagi 7 dapat 3, kali atasnya 3. Sama dengan 10/21. Sebenarnya kalau ada pembilangnya sama, nggak pakai seperti ini ya bisa. Contoh, misalnya 2/5 ditambah 2/9. Seperti tadi dikatakan bahwa dikalikan 45.
Nah, untuk memudahkan karena pembilangnya sama, tinggal hitung aja 5 tambah 9, 14 kali 2, 28, sudah selesai. Ini dihitung dengan cara yang atas sama saja. Ini adalah untuk memudahkan menghitung pecahan. Ini 2 angka. Ada juga sampai 3 angka. 3 angka misalnya 2/3 ditambah 3/5 ditambah 4/9 sama dengan. Maka penyebutnya harus disamakan. Ada yang bilang penyebutnya disamakan dengan cara dicari KPK. Sekarang perhatikan, penyebutnya ini ada yang bisa dibagi enggak? Contohnya, ini ada yang bisa dibagi 3 sama 9. Kalau ada yang bisa dibagi, maka yang kecil ditutup, 3-nya ditutup. Tinggal 5 sama 9. Itu tinggal dikalikan aja. 5 kali 9, 45. Maka penyebutnya 45. Nah, setelah itu 45 dibagi 3, ketemu 15 kali atasnya, ketemu 30. Ditambah 45 dibagi 5, dapat 9 kali 3, ketemu 27. 45 dibagi 9, ketemu 5 kali 4, ketemu 20. Terus di jumlahnya ketemu 77 per 45. Dibuat nama campuran. Supaya untuk memudahkan nama campuran ini, kan atas dibagi bawah. Supaya gampang, maka depannya ini dikasih 1 aja. Nah, setelah dikasih 1, 77 diambil 45 aja. 7 dikurangi 5, 2. 7 diambil 4, 3 per 45. Ini ya, ini kebetulan penyebutnya ada yang bisa dibagi. Kalau penyebutnya tidak bisa dibagi, contohnya misalnya 1/2 ditambah 2/3 ditambah 4/5. Ini penyebutnya tidak bisa dibagi. Tidak bisa dibagi. Maka caranya adalah dikalikan semua aja. 2 kali 3, 6 kali 5, 30. Nah, ini. Sekarang tinggal 30 dibagi 2. Kalau kamu tidak hafal perkalian, tidak hafal pembagian, kalau dibagi depan, karena ini tadi dikalikan semua, kalau dibagi depan, hasilnya tengah kali belakang. Hasilnya tengah kali belakang. 3 kali 5, 15 kali 1, 15. Kalau dibagi tengah, hasilnya depan kali belakang. Jadi 2 kali 5, 10 kali 2, 20. Kalau dibagi belakang, hasilnya depan kali tengah, 6. 6 kali 4, 24. Terus dijumlah lagi, ketemunya 59 per 30. Dibuat campuran seperti tadi, tak kasih angka 1. 0, 9 diambil 0, 9, 5 diambil 3, 2, terus 30. Itu untuk hitung pecahan. Untuk menghitung memudahkannya, masih banyak cara. Mungkin kamu caramu apa, bebas, terserah ya.
Yang penting pokoknya jawabannya model apa, jawabannya mesti sama. Jadi ini adalah, kita materinya adalah bilangan pecah seperti ini. Ini. Jadi kalau ada tugas dari sekolahan atau dari guru lesmu atau dari guru bimbel apa, ini untuk cara memudahkan kamu. Ya, memudahkan ngitung pecahan sama desimal. Jadi kalau cari ngitung pecahan desimal dan pecahan, misalnya hitungnya model apa, ya bisa saja. Seperti tadi hafal, contohnya pecahan ini misalnya tadi. Pecahan ini cara mudahnya seperti ini. Tidak ada risk model apa, ada yang juga dikasih boxnya, katanya ada bilang, contohnya misalnya gini. 4/5 ditambah 2 1/2. Nah, ada guru, ada sekolah, ada mungkin ada guru lesmu dijadikan pecahan biasa ini 9/5 ditambah 5/2. Terus penyebutnya dibuat 10 karena tidak bisa dibagi, terkalikan 5 kali 2 10. Terus 10 dibagi 5 dapat 2 kali 9 18 ditambah 10 dibagi 2 5 kali 5 25, ketemunya 43/10. Nah, setelah gini maka dibuat nama campuran. 43 tak bagi 10 dapat 4, sisa 3/10 gitu. Nah, cara praktisnya sebenarnya, cara praktisnya yang ini, boxnya aja dulu, istilahnya box 1 ditambah 2 itu ketemu 3/10. 10 dibagi 5, 2 kali 4 8 ditambah 10 bagi 2 5 kali 1 5, maka ini ketemu 13/10. Maka ini ditambah 1 seperti tadi jadi 4 3/10. Jadi sama, terserah kamu tarik yang mana, pokoknya kamu bisa gini. Nah, kita sudah belajar bilangan desimal sama bilangan pecahan. Bilangan desimal sama bilangan pecahan. Sekarang kita belajar membandingkan antara pecahan desimal dan pecahan untuk mengetahui besar dan kecilnya tadi. Misalnya begini. Hapusnya dulu ya. (0,6) titik-titik, misalnya 4/25. Ini tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, seperti tadi, maka kita harus hafal tadi, punya tabel kamu yang catat tadi. Misalnya tadi 1/25 adalah 0,04. Kalau 4/25 enggak, 4 kali 25 sama dengan di sini 16. 0,16. Sekarang lihat aja depannya, di sini 6 depannya, di sini 1. Maka 0,6 lebih besar. Itu aja untuk memudahkannya. Jadi kita hafal, tidak usah ribet. Wah, desimal biru 4/25 bagi dulu, tidak usah. Seperti tadi sudah ada tabelnya tadi. Jadi ya, misalnya lagi 0,65. Di sini misalnya 13/20. 13/20. Sekarang tadi desimalnya 1/20 adalah 0,05. Maka tinggal 5 kali 13
ketemu 0,65. Tuh. Sama, ya sudah dikasih sama ini. Untuk memudahkan kamu. Jadi, sekarang pelajaran matematika tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Jika kita sering berlatih membuat soal sendiri, coba dikerjakan sendiri, sehingga kamu akan bisa, ya, untuk belajar dan belajar. Tidak usah takut. Kalau tidak bisa, tanya sama orang tua atau tanya siapa, tanya Pak Eko, tanya Bu Nikmat, tanya Bu Dik, silahkan boleh saja. Ya, itu yang perlu kamu ketahui. Kita belajar bilangan desimal dan bilangan pecahan. Ya, sudah siap? Oke, see you.